Sobat Maestro, sesaat lagi kita akan bersama-sama mengikuti program Bible and Coffee bersama Pendeta Glenn Latuheru dari GBI Glow Fellowship Center Bandung. Selamat mendengarkan. Haleluya, shalom saudara yang dikasih dalam Tuhan. Puji Tuhan, kita bersyukur karena hari ini kita sudah ada di hari kedua di tahun yang baru. Puji Tuhan, kita bangga memiliki Tuhan yang menopang dan menyertai kehidupan kita hari demi hari, minggu demi minggu, bulan demi bulan, bahkan tahun demi tahun boleh berlalu. Tetapi kasih setia Tuhan tidak pernah berkesudahan dalam kehidupan kita. Haleluya. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, melalui program Bible and Coffee ini saya kembali mengajak setiap kita untuk kembali merenungkan firman Tuhan. Kita merenungkan firman Tuhan karena kita tahu apapun bisa terjadi dalam hidup kita, tetapi firman Tuhan menuntun kita ke dalam seluruh kebenaran yang memerdekakan kita. Karena Alkitab jelas mencatat, firman-Mu adalah pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Tatkala kita merenungkan firman Tuhan, kita berjalan dalam terang Tuhan, kita tahu apa yang ada di hadapan kita, sehingga kita tidak tinggal dalam kegelapan, melainkan kita tinggal dalam terang Tuhan yang ajaib. Mari saudara yang dikasih dalam Tuhan, kita akan kembali sama-sama merenungkan firman Tuhan. Kita berdoa, kita datang kepada Tuhan. Bapa, terima kasih buat hari ini kami mengucap syukur karena kasih setia Tuhan tidak pernah berkesudahan dalam kehidupan kami. Kami ada di hari kedua di tahun yang baru. Semua karena kemurahan Tuhan. Semua karena kasih setia Tuhan. Itu sebabnya kami perlu firman-Mu. Tuntun kami, arahkan kami. Sehingga akhirnya kami mengerti setiap kebenaran yang memerdekakan hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin, amin. Puji Tuhan. Nah, saudara yang dikasih dalam Tuhan, di dalam Mazmur 39, pemazmur pernah mengingatkan kepada setiap kita. Mazmur 39 ayat 13, demikian firman Tuhan, dengarkanlah doaku ya Tuhan, dan berilah telinga kepada teriakku minta tolong. Janganlah berdiam diri melihat air mataku, sebab aku menumpang padamu. Aku pendatang seperti semua nenek moyangku. Saudara dikasih dalam Tuhan, pemazmur menyadari bahwa hidupnya menumpang kepada Tuhan. Iya kan? Karena Alkitab jelas katakan, langit dan bumi ini milik Tuhan, dunia ini milik Tuhan, bumi beserta isinya ini milik Tuhan. Seperti pemazmur katakan bahwa pemazmur menumpang pada Tuhan. Sama seperti pendatang, semua nenek moyangnya adalah pendatang. Demikian pula setiap kita harus sadari, kita ini pendatang yang sedang menumpang dalam tempat yang Tuhan sudah buat, yakni bumi ini, dunia ini. Bumi ini, dunia ini bukanlah tempat tinggal kita. Karena akan ada waktunya kita selesai atau kita habis di dunia ini, kita tidak lagi tinggal di dunia ini. Karena Tuhan telah menyiapkan satu tempat yang ada dalam kekekalan. Amin. Sebagai pendatang yang menumpang, pemazmur menyadari hal ini. Dia perlu Tuhan. Makanya sebelumnya pemazmur bilang, dengarkanlah doaku. Ya Tuhan, berilah telinga kepada teriakku minta tolong. Jangan berdiam diri melihat air mataku, sebab aku menumpang padamu. Aku pendatang seperti semua nenek moyangku. Demikian pula kita, sebagai seorang pendatang yang menumpang. Iya kan, orang namanya menumpang harus sadar diri, saudara. Iya kan, orang menumpang harus tahu diri. Sama, kita pun menumpang dalam kasih Tuhan, dalam kediaman yang Tuhan telah titipkan kita di muka bumi ini. Itu sebabnya kita perlu berseru kepada Tuhan. Kita perlu minta tolong kepada Tuhan. Kita perlu bersyukur kepada Tuhan. Karena sebagai seorang pendatang yang sedang menumpang, yang kita perlukan adalah belas kasihan Sang Pemilik. Amin. Sang Pemilik di mana kita yang sedang menumpang di dalamnya. Itulah kehidupan setiap kita, saudara yang dikasih dalam Tuhan. Sehingga ketika kita menyadari sebagai seorang pendatang, saya
harus sadar diri sebagai seorang yang menumpang. Saya harus sadar diri bahwa tempat ini, kediaman saat ini bukanlah tempat saya, bukan kediaman saya. Semua karena kemurahan Tuhan. Di hari kedua di tahun yang baru, saudara yang dikasih dalam Tuhan, kita diingatkan. Kita nggak tahu apa yang akan terjadi di tahun 2023 ini. Masih ada 363 hari lagi ke depan yang harus kita lewati. Karena 2 hari sudah kita lewati. Kita tahu Tuhan ada dalam kehidupan kita. Kita tahu Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Kita menumpang kepada Tuhan yang menciptakan langit dan bumi ini. Kita pendatang yang sementara waktu dititipkan di muka bumi ini. Dan dunia ini bukanlah akhir daripada hidup kita. Makanya Yakobus pasal 4 ayat 14 jelas katakan, kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Apa arti hidupmu? Hidupmu itu sama seperti uap. Sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Saudara dikasih dalam Tuhan. Demikianlah kehidupan manusia di muka bumi ini. Kita ini pendatang, kita yang cuma sedang menumpang. Kita harus sadar diri bahwa tidak selamanya kita ada di muka bumi ini. Akan ada waktunya, either Tuhan Yesus datang menjemput kita, atau setiap kita nantinya akan terangkat menyambut Dia di awan. Kita tidak tahu kapan waktu itu terjadi. Tapi yang perlu kita lakukan adalah prepare ourselves. Persiapkan diri kita, saudara yang dikasih dalam Tuhan. Sehingga ketika kita mempersiapkan diri kita, kita tahu kedatangan Kristus yang sudah semakin dekat ini. Kita siap sebagai mempelai wanitanya. Haleluya. Bahkan Rasul Paulus katakan di dalam 2 Korintus pasalnya yang kelima, 2 Korintus pasalnya yang kelima ayat yang pertama. Karena kami tahu bahwa jika kemah tempat kediaman kita di bumi ini dibongkar, lihat ya, Rasul Paulus tahu bahwa tempat kediaman kita di bumi ini tidak selamanya ada. Tidak selamanya ada gitu ya kan. Jadi Allah telah menyediakan suatu tempat kediaman di sorga bagi kita. Suatu tempat kediaman yang kekal, yang tidak dibuat oleh tangan manusia. Jadi saudara dikasih dalam Tuhan, ada waktunya kemah atau tubuh kita ini nggak ada lagi gitu loh. Akan dibongkar, Rasul Paulus bilang. Kenapa? Karena Allah telah menyediakan suatu tempat kediaman di sorga buat saudara dan saya. Ingat, kita warga kerajaan sorga harus tahu bahwa di muka bumi ini kita pendatang yang sedang menumpang di tangannya Tuhan. Menumpang di tempat di mana Tuhan titipkan kita. Itu sebabnya pastikan setiap kita menyadari sebagai seorang pendatang yang sedang menumpang, kita harus tahu diri. Bersyukurlah kepada Tuhan. Sebagai seorang pendatang yang sedang menumpang, sadar diri bahwa semua karena kasih karunia Tuhan. Semua karena kemurahan Tuhan. Tetap andalkan Tuhan. Tetap taruh pengharapanmu kepada Tuhan. 2 hari kita ada di tahun 2023, tahun yang baru. Masih ada 363 hari lagi di depan kita. Kita sebagai orang-orang yang sadar akan kemurahan dan kebaikan Tuhan, mari tetap terus dekat dengan Tuhan. Andalkan kuasa Tuhan. Sama seperti pemazmur bilang, dengarkanlah doaku ya Tuhan. Berilah telinga kepada teriakku minta tolong. Itu yang kita lakukan. Tetap berdoa, tetap andalkan Tuhan, tetap berseru kepada Tuhan. Kita berdoa, kita datang kepada Tuhan. Bapa, dalam nama Yesus, kami mengucap syukur buat setiap benih firman Tuhan yang hari ini kami boleh dengarkan. Kami bersyukur karena sebagai pendatang yang menumpang di tempat di mana Tuhan percayakan kami saat ini berada. Biarlah kami menjadi orang-orang yang menyadari bahwa fokus hidup kami bukanlah dunia, karena dunia akan berakhir. Yang tertinggal hanyalah kerajaan sorga. Itu sebabnya biarlah kami sebagai warga kerajaan sorga tetap terus terarah memandang Kristus. Betul, tatkala kami menghadapi dunia ini, tatkala kami menghadapi setiap permasalahan, pergumulan yang kami lewati di tengah-tengah dunia yang semakin hari semakin jahat ini, kadang kami goncang, kadang kami gak kuat. Tapi kami percaya ya Tuhan, ketika Engkau yang kami andalkan untuk ada dalam kehidupan kami, Engkaulah yang memampukan kami, Engkaulah yang menolong kami, untuk kami tetap terus berharap dan berseru kepada Tuhan.
Bapa, hamba berdoa buat setiap anak-anak Tuhan, setiap kami pendatang yang sedang menumpang dititipkan Tuhan di muka bumi ini. Biarlah kami tetap kuat menjalani hari-hari hidup kami, karena kami tahu Yesus kami tetap ada dalam jalan-jalan hidup kami, memberikan kami kekuatan dan pengharapan. Hamba juga berdoa buat yang sakit, Tuhan jamah dan sembuhkan. Mereka yang berbeban berat, Allah yang berikan kelegaan, penghiburan bagi mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin, amin. Sobat Maestro, Anda baru saja mendengarkan program Bible and Coffee bersama Pendeta Glenn Latuheru dari GBI Glow Fellowship Center Bandung. Terima kasih atas perhatian Anda. Tuhan Yesus memberkati.